Mari melihat lebih luas tempat juga kalangan. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Halo Sobat Klasik dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di Ale Klasik Review. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Seperti biasa, kita akan mereview sebuah tempat yang menarik dan bersejarah untuk dikunjungi, yaitu Sungai Cikandung. Di mana Sungai Cikandung ini adalah tempat yang pernah dijadikan lokasi pemandian oleh Nyai Endang Gelis, yang tak lain adalah istri dari Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang, putra dari Raja Prabu Siliwangi. Di mana waktu itu dalam perjalanan dari Tanah Priangan menuju ke Cirebon, beliau beristirahat dan menyempatkan diri untuk mandi di sungai ini. Bagaimana keseruan review kita kali ini? Simak videonya sampai habis ya. Sungai Cikandung yang akan kita kunjungi terletak di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Kalian jangan salah, karena Sungai Cikandung yang akan kita kunjungi kali ini bukan sebuah tempat destinasi wisata seperti sumber mata air Sungai Cikandung. Karena Sungai Cikandung yang akan kita kunjungi akan melewati hutan Hariang, tepatnya di bawah bukit Gunung Gelis. Saat kita memasuki wilayah Buah Dua, motor mengalami trouble nih. Untungnya di sini kita punya saudara yang asal dari Indramayu yang menetap di wilayah sini. Baiknya kita mampir dan menanyakan situs sejarah yang ada di wilayah ini untuk dijadikan bahan referensi video selanjutnya. Giliran Bapak Dayak Sumber, 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 Bapak Dayak Sumber Kulon, Nyar Sitem, bikin kena Nyar Sitem, bahkan anaknya nih jatuh tujuh, sing diarani tuh Bagus Sarimba, bapaknya Nyar Sitem, dari gangguan anak, kanak awas, sejarah, lapun Sumber ning kanane, Ki Bagus Rangin, Cirebon. Ini mah anaknya anu kan ini. Hah? Pamitil. Iya. Dudu anak kayak banyu uyu Sepenggal sejarah. Ya lawan bapaknya baru mana. Bersama Ki Ai siriku turun sing kene. Dayak Sumber. Ki Dayak Sumber. Motor mengalami trouble. Tadi kon ngali. Cuman mampir di sini. Iya. Tugas akan. Iya. Tadi duduk pengali lahir rek. Wis emang anak bapak terus ngerti lo panggilan jiwa kudu ning kono. Iya. Panas dia khusus yang saya. Engkono siji maning anak go main kono. Sono ku botar dolan ko balikin. Sungai Alfa. Lorot dong. Iya. Tikungan kayak ya. Heeh.
Tadi kene Alpa, anak omas itu kan gini. Aduh lah. Sono peres tuh mau kumpai weru ya. Iya. Mari menggali sejarah yang ada. Dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe. Tidak ada alasan untuk malas. Setelah mampir dari kediaman Jaka Blegir Dayak Sumber, perjalanan kita lanjutkan. Semoga untuk ke depan tidak terjadi kerusakan lagi. Ketika sudah berada di depan Puskesmas Haryang, maka disitulah jalan yang akan kita lalui. Dari sinilah rutenya nih Sobat Klasik. Oke, sekarang kita akan mampir di tempat kediaman juru kunci kawasan wilayah Haryang, Gunung Gelis, untuk meminta izin dan meminta keterangan sekitar wilayah Haryang dan Gunung Gelis. Mene aja kok. Mene aja. Iku manut mene aja kok. Sayang sekali, ketika kita sampai di kediaman juru kunci, beliau sedang tidak ada di kediamannya. Untungnya di sini Ki Tunggak Wulung sudah hafal betul daerah Sungai Cikandung dan sekitarnya, sehingga kita akan mulai melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh juru kunci yaitu Ki Rasba. Smoking guys. Amblay. Sebelum melakukan perjalanan, kita berunding dulu terkait masalah persiapan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat melakukan perjalanan ke sana. Karena selain syarat akan sejarah, di Sungai Cikandung ada beberapa hal yang tak boleh dilakukan. Oke, sekarang kita mulai melakukan perjalanan ke Sungai Cikandung. Semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, Sobat Klasik. Tadi ya, kan? Untuk rute pertama yang dilalui, kita akan melewati beberapa kebun milik warga sebelum memasuki hutan Haryang. Pundan. Gunung Goli. Gua Goli kayak mah. Di Indonesia banyak sekali petilasan-petilasan yang mengandung sejarah, termasuk petilasan Nyimas Endang Gelis yang sudah diakui maupun yang belum
pernah ditelusuri oleh masyarakat. Petilasan itu adalah sebuah napak tilasnya seseorang leluhur di masa lalu yang pernah hidup dan pernah punya sejarah, termasuk Nyimas Endang Gelis yang punya sejarah menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon. Kenapa harus ada petilasan atau mengenal petilasan? Jadi, petilasan itu sebuah napak tilasnya seseorang leluhur yang memang di masa lalu pernah hidup. Jangankan orang masa lalu, orang-orang di zaman sekarang pun pasti pernah melakukan hal yang sama, yakni mengalami hidup berpindah-pindah, entah itu karena dinas, kerja, atau yang lainnya. Tetapi kalau orang-orang terdahulu seperti Nyimas Endang Gelis dan juga tokoh lainnya, khususnya dalam menyebarkan agama Islam itu berpindah-pindah dengan tujuan yang paling utama, yaitu menyebarkan dakwah Islam. Sebelum lanjut melakukan perjalanan napak tilas Nyi Endang Gelis, ada baiknya kita mengenal dulu siapa itu Nyimas Endang Gelis. Nyimas Endang Gelis adalah salah satu istri dari Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Pangeran Cakrabuana adalah salah satu putra dari Raja Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi. Sedangkan Nyimas Endang Gelis merupakan putri dari Sangyang Danuwarsi. Bapak dari Nyimas Endang Gelis ini adalah termasuk penasehat dari Kerajaan Galuh. Pertemuan antara Nyimas Endang Gelis dengan Pangeran Cakrabuana adalah pada saat pangeran keluar dari kerajaan Pajajaran untuk berkelana. Kemudian Pangeran Cakrabuana singgah di kediaman Sangyang Danuwarsi. Akhirnya Sangyang sudah tahu siapa itu Pangeran Cakrabuana. Hingga disitulah kemudian antara Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Endang Gelis ini dinikahkan, atau bisa dikatakan awal pertemuannya. Jadi itulah pertemuan Nyi Endang Gelis dengan Pangeran Cakrabuana, Sobat Klasik. Sebenarnya banyak sejarah yang mengangkat kisah dari Nyi Endang Gelis dan juga banyak beragam versi. Dan ini dia beberapa versi yang telah saya rangkum dalam versi sejarah yang ada ya, Sobat Klasik. Nyimas Endang Gelis adalah istri pertama Pangeran Cakrabuana. Wanita ini merupakan wanita yang nantinya melahirkan Nyimas Pakungwati. Meskipun dalam sumber sejarah lain, Nyimas Pakungwati juga disebut bukan sebagai anak dari Endang Gelis, melainkan anak dari Nyimas Kencana Larang. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Endang Gelis adalah anak dari Ki Gedeng Danuwarsi, seorang pendeta Buddha Parwa dari agama Siwa Buddha, yaitu agama Sengkretis Buddha dan Hindu Siswa. Perkenalan Pangeran Cakrabuana dengan Endang Gelis terjadi setelah Pangeran Cakrabuana keluar dari istana Pajajaran. Sang pangeran meninggalkan istana karena mendapatkan perlakuan buruk dari ibu dan saudara-saudara tirinya di keraton selepas ibundanya Subang Larang wafat. Pangeran Cakrabuana sempat berguru pada Ki Gedeng Danuwarsi sebelum akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Pangeran Cakrabuana menikahi Nyimas Endang Gelis pada tahun 1442 Masehi. Masih menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, bahwa setelah beberapa lama berguru kepada Ki Gedeng Danuwarsi, Pangeran Cakrabuana bersama Nyimas Endang Gelis berguru kepada seorang ulama Islam yang bernama Syekh Nurjati atau Syekh Nurul Jati atau Syekh Datu Kafi yang memiliki pesantren di Gunung Jati. Ketika hendak berguru, adik Pangeran Cakrabuana atau Rara Santang keluar dari istana dan mengikuti kakak bersama istrinya untuk berguru agama Islam. Singkat cerita, setelah dianggap cukup mumpuni dalam memahami ajaran Islam, Syekh Nurjati memerintahkan Pangeran Cakrabuana untuk menunaikan haji. Akan tetapi, karena pada waktu itu Nyimas Endang Gelis sedang mengandung Nyimas Pakungwati, maka Nyimas Endang Gelis tidak diperbolehkan mengikuti suaminya ke Timur Tengah untuk beribadah haji. Jika merujuk pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, maka Nyimas Pakungwati adalah anak tertua dari Pangeran Cakrabuana karena merupakan anak dari istri pertama Pangeran Cakrabuana yang bernama Endang Gelis. Oleh karena itu dapat dipahami juga bahwa umur Nyimas Pakungwati lebih tua dari umur suaminya atau Sunan Gunung Jati, karena pada waktu itu Rara Santang yang tak lain merupakan ibu Sunan Gunung Jati sekaligus juga adik dari Pangeran Cakrabuana belum menikah dengan Pangeran Syarif Abdullah.
Menurut naskah Kuningan, Nyimas Pakungwati bukanlah anak Endang Gelis, melainkan anak Nyimas Kencana Larang Putri Kuwu Carbon Brahmacari Sri Maana atau Ki Gedeng Alang-alang. Dalam naskah Kuningan juga disebutkan bahwa Nyimas Pakungwati adalah anak pertama dan nantinya memiliki 2 orang adik laki-laki yang di kemudian hari dinamai Pangeran Pajabugan atau Arya Mengger. Jika merujuk pada naskah Kuningan, maka Nyimas Pakungwati dinyatakan lebih muda daripada Sunan Gunung Jati. Karena sewaktu Sunan Gunung Jati telah lahir, Pangeran Cakrabuana belum menikahi Nyimas Kencana Larang. Sementara itu, sejauh sejarah yang pernah saya baca, belum ditemukan naskah atau tulisan dari para penulis lain mengenai tahun wafatnya Nyimas Endang Gelis dan di mana beliau dikuburkan. Akan tetapi di Desa Krandon, Talun, Kabupaten Cirebon terdapat situs Nyimas Endang Gelis yang diyakini sebagai petilasan dan makamnya. Meskipun begitu, sebagian masyarakat setempat juga menganggap tempat tersebut hanya sebuah petilasan, bukan makam istri pertama Pangeran Cakrabuana. Di sisi lain, berdasarkan peta Dena Astana, makam Gunung Sembung yang merupakan komplek makam raja-raja dan kerabat keraton Cirebon di dalamnya tidak menampilkan letak makam Nyimas Endang Gelis. Oleh karena itu, dimungkinkan Nyimas Endang Gelis tidak dimakamkan di Gunung Sembung. Sama seperti halnya kita sekarang berada di sini nih Sobat Klasik. Kita bersama tim akan menelusuri sebuah petilasan atau tapakan dari Nyimas Endang Gelis, yaitu Sungai Cikandung, di mana kala itu sewaktu Pangeran Cakrabuana bersama Nyimas Endang Gelis sedang melakukan perjalanan dari Tanah Priangan menuju ke Cirebon, Nyimas Endang Gelis kelelahan dan beristirahat di pinggir aliran sungai dan mandi untuk melepaskan rasa lelahnya. Kebetulan sewaktu beliau mandi di Sungai Cikandung bertepatan pada awal bulan Muharram atau bulan Sura. Kalau menurut perhitungan bulan Jawa, tepat pada saat kita berkunjung di sini. Namun, petilasan Nyimas Endang Gelis yang kita kunjungi kali ini bukan sebuah tempat petilasan pada umumnya yang banyak dikenal oleh sebagian masyarakat. Petilasan ini hanya dikenal oleh beberapa pelaku spiritualis saja. Bagaimana keseruan kita dalam menelusuri jejak sejarah Nyimas Endang Gelis di Sungai Cikandung? Saksikan terus videonya ya, Sobat Klasik. Awas guys, hati-hati, fokus buat jalan. Karena banyak bekas daun bambu yang berguguran tuh licin banget. Sambil dibantu Wak. Mantap. Awas guys, kena licin guys. Turun guys. Sangat berhati-hati sekali ya. Awas. Awas leh, bari dalam bari distabilna kamerane.
Potong mangarap. Ini mundune, maksudnya mileme mengsor. Wak, hati-hati Wak. Non. Wes. Apa nih? Oh, bakal pengen ngudut di Ren. Ya udah Ki. Alam. Gampang disambung. Disambungnya di tempat anggur, tempat bunga. Ini tahu di anggur. Oh, ini ngomong sepatu main tadi. Kobongan dia kobongan kabel ya. Tidak ada alasan untuk ya wis walurah iya. Kin memeluan anu walurah kin ngamlai. Tidak ada untuk malah. Lanjutkan. Ini guys, hutan Gunung Gelis, Jawa Barat. Ketika berada di hutan, kami tak lupa memberi tanda jalan. Soalnya biasanya kami pulang kemalaman juga nih Sobat Klasik. Jadi biar tidak tersesat, kami selalu memberikan tanda agar lebih memudahkan kita keluar dari hutan. Soalnya sekarang sudah waktu menunjukkan jam 4 sore. Karena bukan hanya sekali kita biasanya di dalam hutan dalam keadaan malam. Oleh karena itu kita selalu membuat sebuah tanda sepanjang perjalanan kita masuk hutan.
hati-hatilah guys, dan waspada, jangan ke belakang. Mbe. Ish. Jawa Barat guys, manap. Jawa Barat manap. Aduh, Adek ai. awas le, fokus le, dia ke atas le. Ingin mencari jodoh begini guys. Sebelum dapat saya kejar terus sampai dapat, sampai kapanpun. Mantap. Nah. Ada cok, ada gurih. Ada gurih. Walura lang kasuarane ya walura. Baik. Udah kelihatan guys, wisatanya guys, mantap guys. Oke.
antik dan unik. Mantap. Buat kalung, guys. Manap. Pulangnya malam. Jadi karena suasana sore, takutnya pulangnya kan gelap. Jadi biasanya kita kalau di sini untuk ditunggak buat tanda ya, agar Iya. kita nanti tidak tersesat. Gimana Ki? Contohnya. Tuh, itu rahasianya. Biar tidak tersesat kalau masuk hutan ya Ki. Kalau siang sih nggak masalah, ini takutnya kalau malam kan. Iya. Jadi kita bikin tanda sendiri ya. Di sini nih. Atau bisa berupa oret-oretan ya, pohon. Jadi takutnya kalau malam kan nggak jelas. Iya. Tandanya kecil. Udah sini loh. Tuh begini tandanya, takut pulangnya kemalaman kan ada tandanya mah enak. Betul. Jadi nanti kita kemana Ki? Atas sono ya? Iya, atas sana. Tuh nanti kita ke atas sono ya. Coba nanti. Ini Ki gambarnya. Ono Pak. Nanti kita ke sana nih guys. Bintangnya terus ini. Nanti kita ke sana. Tuh. Puncak gunung ya. Tuh yang ada di sana. Jauh. Mau kasih tanda lagi. Mau dikasih tanda lagi. Tuh, tanda lagi, takut pulangnya kemalaman. Kalau nggak ada tandanya bingung. Soalnya kita sering banget keluar hutan tuh jam 10 ya Ki. Iya. Ya, tahu. Yuk, Lanjut. lanjut. Aku sangat warna merah, merah jambu. Berjuanglah, apa yang ku inginkan dan ku sampaikan kepada yang masa muda dan mudi, jangan ngamblay kapan guys? Iya depan. Langsung nempel guys. Jalan. Jalan guys. Jalan. Ambil godong apa? Kita ngambil jalan pintas. Ini. Semangat Walura. Semangat. Tidak alasan untuk malas. Semangat.
Ji. Panci gumilang. Shalom alaihim. Oke, akhirnya kita sudah sampai nih Sobat Klasik, dan inilah dia Sungai Cikandu.